Hai, sebenarnya aku nggak tahu hari ini buat video apa, tapi daripada nggak buat video, ya mending aku sharing aja. Dulu aku kerja di Huawei Investment hampir 3 tahun, itu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, bukan yang jualan handphone ya. Jadi di Huawei waktu aku kerja itu ada 3 bidang. Yang pertama Huawei Device, itu yang jualan handphone. Terus yang kedua Huawei Investment, ini tempat aku bekerja itu sebagai vendornya dari operator telekomunikasi. Misalnya Telkomsel membangun 4G, itu yang ngerjain biasanya vendor, dan salah satu vendornya itu Huawei Investment. Dan yang terakhir itu Huawei Service, ini terkait operation and maintenance-nya operator telekomunikasi. Dan selama aku kerja di sana, aku cukup intens berkomunikasi dengan orang-orang dari operator company, dari tower company, dari subcon. Intinya orang-orang yang perusahaan yang berbeda dengan aku, tapi masih dalam satu dunia telekomunikasi. Biar lebih gampang kita singkatnya dunia telco. Jadi ya aku cukup tahu lah tentang dunia telco. Nah, untuk kalian yang sekarang masih kuliah di teknik telekomunikasi, aku rasa video ini akan sangat bermanfaat ya. Apalagi untuk kalian yang bingung nentuin tempat kerja praktek atau untuk magang, mungkin informasi di video ini akan sangat membantu. Meskipun pada akhirnya itu kita kerja belum tentu sesuai dengan jurusan kita. Dulu aku di Huawei itu ada beberapa orang yang background pendidikannya itu bukan telekomunikasi. Ada dulu radio network planning, dia malah sebenarnya lulusan arsitek. Oke, back to topic. Secara garis besar, di dunia telco itu ada 4 bidang perusahaan. Yang pertama itu operator telekomunikasi, yang kedua ini vendor telekomunikasi, yang ketiga ini tower company, dan yang terakhir itu subkontraktor. Selain 4 bidang ini, kamu juga bisa mengabdi menjadi PNS di Kominfo. Di Kominfo juga ada namanya Balai Monitoring Frekuensi. Sesuai namanya, ini yang monitoring dan mengawasi frekuensi yang dipakai oleh operator telekomunikasi. Misalnya Telkomsel, Indosat, XL itu mereka punya frekuensi mereka masing-masing. Dan Telkomsel nggak boleh pakai frekuensinya Indosat. Indosat juga sebaliknya, nggak boleh pakai frekuensinya Telkomsel. Balmon juga sebenarnya mengawasin frekuensi-frekuensi radio. Oke, kita balik ke pembahasan. Tadi yang pertama aku sebutkan adalah operator telekomunikasi. Mungkin perusahaan-perusahaan di sini adalah perusahaan-perusahaan yang paling kamu kenal dibanding perusahaan-perusahaan di vendor ataupun di subkontraktor ataupun di tower company. Operator-operator telekomunikasi di Indonesia itu cukup beragam. Ada Telkomsel, ada Indosat, ada XL, ada Axis, ada Smartfren, dulu ada Asia juga. Lalu yang bergerak di bidang fiber optik juga cukup banyak. Tadi yang aku sebutkan semuanya punya fiber optik sendiri. Terus selain itu Telkom juga punya. Lalu ada Icon Plus, anak perusahaannya PLN. First Media, My Republic, cukup banyak yang bergerak di bidang fiber optik ini. Perusahaan-perusahaan ini kenapa yang paling banyak kita kenal? Karena perusahaan-perusahaan ini yang menjual produknya ke end customer seperti kita. Tapi sebenarnya di operator telekomunikasi ini, sepengamatanku dulu, itu sebenarnya nggak terlalu banyak orang teknikalnya. Nggak terlalu banyak butuh orang teknik telekomunikasinya. Nggak sebanyak di vendor ataupun di subkontraktor. Secara ilmu yang didapat kalau kita kerja di operator telekomunikasi ataupun kalau kita kerja praktek ataupun magang, itu sebenarnya ilmunya cukup beragam. Tapi mungkin nggak spesifik ke satu produk dan nggak terlalu detail. Karena sebenarnya operator komunikasi itu bisa pakai banyak produk, bisa pakai peralatan banyak vendor. Oke, cukup dulu pembahasan operator telekomunikasinya, lanjut kita ke vendor telekomunikasi. Oke, kita bahas yang kedua, vendor telekomunikasi. Vendor telekomunikasi ini merupakan perusahaan di balik layar dari kesuksesan program-programnya operator telekomunikasi. Misalnya Telkomsel mau bangun 1000 tower 5G di Jabodetabek. Nah, itu yang kerjain bisa Huawei, bisa Ericsson, bisa Nokia Siemens Network, dan ya perusahaan vendor lainnya lah. Apa sih yang dikerjain vendor telekomunikasi? Nah, ini sebenarnya tergantung kontraknya. Ini bisa beragam banget. Bisa kamu dari bangun tower sampai selesai, sampai on air. Terus bisa install dan commissioning perangkatnya. Bisa juga operator telekomunikasi itu hanya beli perangkatnya vendor aja, lalu mereka yang commissioning sendiri. Contohnya gini, ada satu site 5G misalnya. Nanti setelah vendor siap ngerjain 5G-nya, itu diserah terimakan ke operator telekomunikasi. Nah, selain itu sebenarnya operator dan maintenance-nya operator telekomunikasi ada juga yang pakai jasanya vendor. Jadi pekerjaan vendor itu bisa beragam banget. Nah, kalau kamu kerja di vendor, itu ilmunya pasti banyak banget, tapi spesifik ke satu produk. Kamu bisa jago banget produk itu. Kalau kamu kerja di Huawei, kamu pasti familiar dengan produk-produknya Huawei. Misalnya BTS-nya ada BTS 3900, rectifier-nya ada TP48. Perangkat microwave-nya itu namanya RTN. Dan vendor lain itu punya penamaan yang beda perangkatnya. Tapi sebenarnya prinsipnya ataupun konsepnya itu sebenarnya mirip-mirip aja antara perangkat vendor. Fungsinya pasti sama. Nah, karena aku dulu kerja di Huawei yang merupakan vendor, jadi aku cukup tahu lah dunia vendor tuh kerjanya seperti apa sih. Di vendor sendiri, karena kebanyakan kerjanya adalah project, itu biasanya kebanyakan adalah pegawai kontrak, lalu pegawai outsource. Outsource itu adalah
Mungkin langsung ke contoh aja ya. Jadi outsource itu misalnya seperti ini. Kamu ngerjain pekerjaan vendor, tapi sebenarnya kamu bukan pegawai dari vendor itu. Gimana ya? Ya gitu sih sebenarnya. Kamu bisa googling lah apa arti outsource itu. Outsource vendor itu ada Elabram, DGE, dan perusahaan lain lah yang aku nggak tahu sebenarnya. Nah, kalau kamu kerja di vendor, itu biasanya kamu akan terbiasa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Karena hampir semua vendor telekomunikasi yang ada di Indonesia, itu bukan hampir semua ya, semua kali ya. Itu adalah perusahaan luar, misalnya Huawei dan ZTE itu asal China. Ericsson, Nokia Siemens Network dari Eropa. Ya pasti bahasanya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Meskipun nanti ketika kamu kerja, itu orang ekspatnya itu nggak terlalu banyak dibanding orang Indonesianya. Tapi ya komunikasinya ya harus dalam bahasa Inggris sih. Dulu waktu kerja di Huawei itu orangnya cukup beragam, ada orang Belanda, terus ada orang dataran Cina, asli China sana. Terus yang ketiga itu yang cukup banyak itu orang India. Orang India juga cukup banyak. Yang ketiga itu ada tower company. Tower company itu apa? Tower company adalah perusahaan yang menyewakan tower untuk disewa oleh operator telekomunikasi. Simpelnya seperti itu. Tower company di Indonesia itu ada Protelindo, STP, TBG, apalagi ya, KIN, dan anak perusahaan Telkom yang mau IPO, Mitratel. Nah, aku kasih contoh lagi satu tower TBG. Isinya itu bisa ada Telkomsel, Indosat, XL, tergantung kerjasamanya seperti apa. Operator telekomunikasi ini, Telkomsel, Indosat, XL tadi itu nyewa ke TBG, nyewa space-nya. Nah, kalau kamu kerja di operator komunikasi, di vendor ataupun di subkon, kamu ketika masang antenanya itu harus sesuai dengan kerjasamanya seperti apa, ketinggiannya berapa. Dan sekarang sepertinya lebih banyak tower yang dimiliki oleh tower company dibanding operator company. Dan yang keempat, yang terakhir, itu adalah subkontraktor. Subkontraktor ini sebenarnya yang ngerjain pekerjaannya vendor. Bingung seperti apa? Jadi gini, yang ngerjain di lapangan itu biasanya adalah subkontraktor. Si vendor biasanya supervisi, dan kalau misalnya ada masalah teknikal, nanti biasanya baru engineer dari vendornya turun. Untuk subkon perusahaannya itu cukup banyak, dan ini ada yang skala nasional dan ada yang skala regional. Dan subkon ini perubahannya cukup sering ya. Ada pemain baru, pemain lama nggak bertahan. Itu cukup sering, karena yang seperti yang bilang tadi, level perusahaannya itu biasa regional ataupun nasional. Jarang banget aku lihat subkontraktor yang levelnya multinasional. Tadi kalau vendor kan hampir semua itu adalah perusahaan multinasional. Huawei nggak hanya ada di Indonesia, tapi ada di negara-negara lain yang ada di dunia. Begitu juga dengan Ericsson dan Nokia. Nah, kalau kamu kerja di subkon, nggak gitu. Di subkon sendiri lebih banyak orang lapangannya, orang pekerja lapangannya dibanding teknisinya. Subkon yang kenal dulu ada Poka, Elabram, GUT, DMM, PMT. Banyak lagi sih, tapi aku nggak tahu sekarang ini masih bertahan atau tidak. Nah, kalau kamu kerja di subkon, sebenarnya ilmunya cukup banyak dan kamu bisa tahu berbagai macam perangkatnya vendor. Kamu bisa tahu perangkatnya Huawei seperti apa, perangkat Ericsson seperti apa. Oke, itu yang aku share. Semoga informasi ini bermanfaat. Dulu waktu aku job fair, waktu aku apply ke Huawei, jujur aku nggak tahu Huawei itu perusahaan apa. Ya, tapi setelah masuk situ, itu seperti membuka insight-ku terhadap dunia telco yang sebenarnya sih. Oke, itu aja yang aku share. Aku Ardiansah. Semoga bermanfaat. Regards.